Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Apa kabar siswa-siswi sekalian? Alhamdulillah, baik Bu. Nah, karena sekarang kita sedang berada di masa pandemi, jadi Ibu harapkan agar kalian senantiasa menggunakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Mulai dari mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker ketika berkomunikasi dengan lawan bicaranya, dan tidak berpergian jika itu tidak penting. Baiklah peserta didik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengatur kondisi kelas kita dulu ya. Nah, di sebelah kiri Ibu duduknya agak dipisahkan dengan kawan yang di sebelahnya. Begitu juga yang di sebelah kanan Ibu. Oke, sip. Baiklah, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Silahkan ketua kelas. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita akan memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat selama pelajaran ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Baiklah siswa-siswi sekalian, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Atau Ibu absen dari satu-satu ya? Nur Azizah Hadir Bu. Salma Nur Hayati Hadir Bu. Anissa Rahma hadir Bu. Umi Kalsum Hadir Bu. Bayu Hadir Bu. Salsa Hadir Bu. Oke, hadir semuanya. Oke, baik. Peserta didik sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan Islam di Asia Afrika. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada hari ini. Setelah melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik diharapkan mampu, pertama, membandingkan cara penyebaran Islam di berbagai negara di kawasan Asia Afrika. Kedua, membandingkan perkembangan Islam di kawasan Asia Afrika. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan penyebaran Islam di kawasan Asia Afrika. Dan keempat, menyimpulkan hikmah dari penyebaran Islam di kawasan Asia Afrika. Oke, baik. Sebelumnya, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Nah, karena materi kita pada hari ini lumayan komplit, kita membahas tentang Asia dan Afrika, jadi perkembangan Islamnya ya. Nah, ini adalah pembahasan kita pada hari ini. Yang mana sejarah peradaban Islam di Asia Afrika kita akan menjadi dua pembahasan. Yang pertama di kawasan Asia. Nah, dua sub pembahasan pada hari ini kalian terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan sub pembahasan. Nah, yang di sebelah kanan Ibu akan membahas tentang Islam di Asia, dan di sebelah kiri Ibu akan membahas Islam di Afrika. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kita akan lanjutkan ya. Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang
perkembangan Islam di Asia dan Afrika. Nah, perkembangan Islam di Asia Afrika kita mulai dari dua benua ini. Asia dan Afrika itu merupakan benua yang besar dan memiliki populasi yang banyak. Nah, oleh karena itu banyak sekali negara-negara yang tersebar di benua ini. Asia Afrika merupakan benua yang saling berdekatan, sehingga penyebaran Islam di sini saling mempengaruhi. Jadi, Ibu harapkan dari nanti diskusi kalian akan menghasilkan perbedaan cara penyebaran Islam yang ada di Asia dan Afrika, serta juga kalian akan mengetahui tentang negara yang ditempati oleh dua benua ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Jika tidak ada, kita akan menonton sebuah dokumenter video. Nah, jika yang tidak nampak boleh mengajukan. Oke. Itu tadi video tentang Islam yang ada di Tiongkok, khususnya di wilayah Xi'an. Nah, peserta didik sekalian, apa yang kalian dapatkan dari informasi yang disampaikan di video ini? Islam masuk, jadi Ya, silakan. Islam itu masuk pada masa dinasti Tang. Iya, benar sekali. Bahwa Islam masuk itu ketika dinasti Tang sedang berkuasa di masa itu. Dan di saat itu juga Islam sangat berkembang dengan pesat. Oke, yang lain? Bu, Ya? dari video tadi bisa dilihat bahwa kita bisa mengetahui Islam masuk di apa sih? Siap. Dia itu melalui jalur perdagangan. Iya, benar sekali, jalur perdagangan. Nah, tadi ada disebutkan jalur apa? Ada yang ingat? Jalur apa? Jalur sutra, ya benar sekali. Ya, dimana Islam datang ke Cina, khususnya Tiongkok, itu melalui jalur sutra, dimana di situ adanya perdagangan antara orang-orang Arab dengan orang Cina. Baik. Nah, ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, silahkan, Umi. saya ingin bertanya Bu, benua Asia dan Afrika itu kan adalah benua yang luas dan banyak populasi penduduknya. Apakah ada penghubung antara dua benua ini Bu? Ya, di antara dua benua
Asia dan Afrika itu memiliki penghubung, yaitu sebuah daratan yang disebut dengan Gunung Sinai. Nah, disinilah penghubung antara benua Asia dan benua Afrika. Bagaimana, Umi? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, syukur. Oke, baiklah. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit bahwa ya, perkembangan Islam di Asia dan Afrika itu terbagi beberapa negara. Kalian bisa baca di buku LKS masing-masing, dan Ibu akan memberikan gambaran tentang negara yang ada di Asia dan Afrika. Khususnya ini kita bahas tentang perkembangan Islamnya. Nah, yang pertama itu ada negara Taiwan. Kemudian ada negara, ayo ada yang tahu? Jepang. Ya, negara Jepang. Nah, setelah negara Jepang apa? Cina. Cina. Ya, tadi barusan kita nonton videonya tentang perkembangan Islam di negara Cina. Nah, kemudian ada negara Korea. Korea. Nah, kita lanjut ke Islam di Afrika. Islam di Afrika lebih luas dibanding Islam di Asia perkembangannya. Dan negara didatangi Islam itu juga lebih banyak, tapi kita akan membahas 5 negara saja. Nah, yang pertama ada negara Mesir. Kemudian ada negara Aljazair. Ada negara Sudan. Dan ada negara Mauritania. Dan terakhir Somalia. Nah, ini adalah negara-negara yang ada di benua Asia dan Afrika. Nah, peserta adik sekalian, bahwa perkembangan Islam di Afrika itu tidak lepas dari hijrah Rasulullah kenabian yang ke tahun ke-5, yang mana Rasulullah itu telah melakukan hubungan baik dengan seorang kaisar dari Afrika. Nah, kemudian setelah itu hubungan itu berlanjut pada masa Khalifah Umar, ketika Umar menjabat sebagai khalifah, dan terus berlanjut hingga hijrah yang dipimpin oleh Utsman bin Maz'un yang bertujuan untuk menghindari penyiksaan dan menyelamatkan diri dari kaum kafir Quraisy serta mendakwahkan Islam. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Maka selanjutnya kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing berdasarkan subtema yang telah dibagi. Nah, bisa dimulai dari sekarang. Jika ada pertanyaan langsung saja dikemukakan ya. Nah, untuk mencari referensi, Ibu izinkan kalian untuk membuka web HP, dan diskusi kalian Ibu akan beri waktu selama 3 menit. Jadi gunakan waktu itu sebaik mungkin, jangan ada yang ngobrol, diskusikan tentang sub materi yang telah dibagi. Oke. Itu dijelaskan kan, terletak di sebelah barat Afrika. Nah, tulisan tulis itu yang ini aja, barat Afrika. Terus tulisannya kasih kita konsep kan, kasih ini ibu kotanya ini. Tulis yang apa sih itu balik yang ini pada aku kan berkonsep. Tinggal kasih tadi. Boleh. Ini kalian. Gini bang, ini kotak. Bagaimana diskusinya? Sudah selesai? Sudah. Oke. Karena waktu kita juga sudah habis untuk diskusi, maka selanjutnya kita akan lanjut ke sesi diskusi. Nah, yang mana nanti yang pertama Ibu minta kelompok dari Asia menuliskan peta konsep dari hasil diskusi yang didapatkan, kemudian menjelaskan atau mempresentasikan nanti ke hadapan teman-temannya kelompok Afrika. Nanti setelah menyampaikan diskusinya, kelompok Afrika boleh bertanya atau menyanggah dari hasil diskusi kelompok Asia. Sekarang
meminta kelompok yang pertama, yaitu dari kelompok Islam di Asia, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan perwakilan maksimal 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi proses presentasinya terlebih dahulu peserta didik menuliskan sub-sub yang akan disampaikan. Misalnya Taiwan berada di daerah mana, terus ibu kotanya apa, nanti dituliskan dulu. Setelah itu baru kalian menjelaskan gitu. Jadi setelah menuliskan baru menjelaskan. Paham ya? Oke. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kami dari kelompok perkembangan Islam di Asia akan membahas tentang apa saja perkembangannya. Sebelum itu, saya akan tuliskan dulu di mana letak, seperti letaknya di mana, abadnya keberapa, dan sebagainya. Baiklah. Nah, di sini saya akan menjelaskan Islam di Asia, yaitu yang pertama di Taiwan. Di Taiwan, dia terletak di Asia Timur, jajahan Belanda pada abad ke-16. Republiknya resmi negara pada 1 Januari 1912, ibu kotanya bernama Taipei. Terus Islam masuk ke Taiwan pada abad ke-17 Masehi dengan datangnya dinasti Ming dari China Daratan. Jumlah penduduk asli Taiwan itu beragama Islam kurang lebih 0,2% dari seluruh jumlah warga. Muslim terdiri dari pekerja dan pelajar yang berasal dari Indonesia, Myanmar, Malaysia, Turki, Pakistan, India, dan Afrika, dan negara Timur Tengah lainnya. Terus yang selanjutnya Jepang. Jepang terletak di Asia Timur, dia bersebelahan dengan Taiwan atau RMC, Korea, dan Rusia. Negara ini berbentuk monarki parlementer dan dipimpin oleh kaisar dan perdana. Terus Islam masuk ke Jepang itu pada tahun 1877 bersama dengan datangnya Kristen dibawa oleh imperialisme Barat. Titik perkembangan Islam di Jepang pada tahun 1890 saat sebuah kapal laut milik kerajaan Turki Ottoman singgah di Jepang dalam rangka menjalin hubungan diplomatik. Dengan hubungan tersebut, warga Jepang jauh lebih bisa mengenal Islam dan kebudayaannya. Terus ada juga beberapa orang Jepang pertama yang masuk Islam, yaitu salah satunya Mitsutaro Takuaka pada tahun 1909 yang mengganti namanya menjadi Omar Yamato setelah haji. Terus menurut Profesor Kanada, Islam masuk ke Jepang sekitar awal tahun 1920-an. Ketika ratusan Muslim Turki migrasi dari Rusia setelah revolusi Rusia 1917. Pada akhir 1930-an, ada sekitar 1.000 Muslim dari berbagai asal-usul. Gelombang berikutnya datang pada 1980-an, ketika gelombang pekerja migran dari Iran, Pakistan, Bangladesh datang. Secara signifikan meningkatkan populasi Muslim. Salah satu masjid yang berada di Tokyo yaitu Masjid Kobe dibangun pada tahun 1935 dan Masjid Tokyo pada tahun 1938. Tahun 1953 di Jepang mendirikan organisasi pertama yaitu bernama Jepang Muslim Association, berdiri di bawah pimpinan Sazik Imaizumi. Nah, terus yang ketiga itu China. China berbentuk republik dan berideologi komunis. Pada abad ke-7 dan ke-8, orang Muslim, Persia, dan Arab sudah turut serta dalam kegiatan pelayaran, perdagangan sampai ke negeri Cina. Pada masa pemerintahan Taizong 620 sampai 650 Masehi, Kaisar kedua dinasti Tang telah datang 4 orang Muslim dari jajaran Arab. Pertama bertempatan di Kanton atau Guangzhou, kedua menempati kota Zhou, ketiga dan keempat berada di Guangzhou. Nah, orang Muslim pertama yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang mubalik dan sahabat Rasulullah. Ia mendirikan masjid di Canto
yang disebut sebagai Masjid Wa'jinzi atau Masjid Kenangan Atas Nabi. Islam sendiri berkembang di Cina yaitu diyakini pada tahun 651 Masehi, yaitu pada masa dinasti Tang. Dinasti Tang merupakan salah satu dinasti yang paling makmur di sejarah Cina. Pada zaman itu terdapat dua jalan dari ibu negara dinasti Tang ke negara Arab. Kedua-dua jalan itu dikenali sebagai jalur sutra. Maka Islam masuk ke Cina itu bisa dikenal selain dari perdagangan dan yang lain-lain juga dikenal dengan sebagai jalur sutra. Nah, satu jalur sutra darat melalui bagian Cina darat dan jalur sutra laut melalui pelabuhan Guangzhou di Cina Selatan. Yang terakhir yaitu Korea. Letaknya di Asia Timur, Islam pertama kali dikenal sejak tahun 1955 dengan datangnya tentara Turki untuk misi perdamaian di bawah PBB. Mereka membangun sebuah tempat sholat sederhana dari tenda dan mengenalkan tentang Islam di Korea. Sejak saat itu, kaum muslim mulai ada dan jumlahnya terus bertambah. Masyarakat asli Korea yang muslim kebanyakan adalah keturunan dari para mu'alaf yang masuk Islam saat berlangsung perang Korea. Terus di Korea juga ada masjid pertama di Korea yaitu bernama Seoul Central Masjid and Islamic Center, berada di kota Itaewon. Masjid ini selesai dibangun dan dibuka untuk publik pada tahun 1974. Mungkin sekian penjelasan dari kami yang membahas tentang sejarah Islam di Asia. Saya kembalikan ke Oke, terima kasih ya untuk kelompok Asia telah menyampaikan presentasinya yang lumayan bagus. Nah, di sini Ibu memberikan kesempatan untuk bertanya kelompok Afrika tentang presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok Asia. Silahkan. Jadi ada yang ingin bertanya? cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya. Oke, terima kasih telah menyampaikan presentasi yang baik. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Baik, saya akan duduk kembali ke bangkunya. Nah, untuk selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh kelompok Afrika. Ibu minta 2 orang untuk mewakili mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dan teman-teman semua yang memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan mengenai perkembangan Islam di Afrika. Nah, sebelumnya untuk menuliskan dulu ringkasan materi. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan terkait Islam di Afrika. Nah, untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Zizi. Pada Zizi, dipersilakan. Baik teman-teman, perkembangan Islam di Afrika yang pertama yaitu di Mesir. Nah, Mesir ini bentuk pemerintahannya yaitu republik yang dimana mayoritas penduduk di sana yaitu agama Islam, yakni 90%. Dan sebagiannya Kristen, Koptik, dan Katolik sebanyak 10%. Nah, mengapa dianggap Mesir ini paling besar? Karena di sini itu sejak zaman Rasulullah telah menjalin hubungan baik dengan salah satu bangsawan Afrika, yaitu Gubernur Mukaukis. Hubungan berlanjut saat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Pada masa Umar bin Khattab, Mesir dapat dikuasai umat Islam dengan Panglima Amru bin As. Berhasil menundukkan benteng Todarnisus di Ainun Syams. Dan selanjutnya perjuangannya
diarahkan ke Iskandaria, kota pelabuhan terbesar di Mesir. Setelah seluruh Mesir dikuasai Islam, diadakan perjanjian antara Amr bin As dengan Muqawqis bahwa Mesir menjadi daerah taklukan Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, Mesir menjadi daerah Islam dan penduduk Afrika banyak yang memeluk Islam. Dan di sana ada Universitas Al-Azhar yang berada di Kairo, didirikan oleh Jauhar Al-Khatib As-Sakili pada tanggal 7 Ramadan, yakni 361 Hijriah, atau pada tanggal umumnya tanggal 22 Juni 972 Masehi. Yang kedua yaitu negara Aljazair, yang mana Islam ini masuk ke Aljazair bersamaan dengan masuknya Islam ke Tunisia, yakni pada abad ke-5 Hijriah atau 11 Masehi. Kabilah-kabilah dari Hilal yang berbahasa Arab telah hijrah ke sana. Penduduk aslinya yaitu orang Barbar. Nah, dalam sejarahnya secara berturut-turut di kerajaan Islam telah berkuasa di Aljazair, mulai dari dinasti Umayyah, Abbasiyah, Khawarij, dan dinasti Murabitun serta dinasti Al-Muwahhidun. Kemudian yang ketiga di negara Sudan, yakni orang-orang Arab menyebut di selatan Gurun Sahara yang didiami kaum Sud sebagai Sudan. Sudan merupakan negara terbesar di Afrika yang beribu kota di Khartoum. Sejarah masuknya Islam ke Sudan ini mulai saat Amr bin As berhasil menaklukkan Mesir. Nah, dia mengirim Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ke Sudan. Perkembangan Islam di Sudan dapat diperhatikan semenjak negara ini mengumumkan kemerdekaannya pada tahun 1376 Hijriah atau 1956 Masehi di bawah pimpinan Ismail Azhari. Kemudian diikuti oleh pemerintahan Abdullah Khalil pada tahun 1957 Masehi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan terkait penyebaran Islam di Afrika. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Sahabat Zizi bahwa di Islam di Afrika itu menyebar di negara Mesir, Aljazair, dan Sudan. Nah, ada dua negara lagi yang akan saya jelaskan. Nah, yang di sini yang pertama yaitu adalah negara Mauritania. Nah, negara Mauritania ini terletak di sebelah barat Afrika. Nah, dahulu negara ini bernama Shinhit. Adapun ibu kotanya itu disebut Nouakchott. Nah, dengan penduduknya yang beragama Islam, mereka berbicara menggunakan bahasa Arab. Nah, kemudian Islam sendiri masuk ke Mauritania ini dibawa oleh Panglima Uqbah bin Nafi. Nah, Panglima Uqbah ini berhasil menaklukkan negara Maroko dan memasuki Sahara serta negara Tikur dan negeri Tikur dan Ghana. Nah, Uqbah bin Nafi ini dan tentara Islam sampai di perbatasan Mauritania itu pada tahun 60 Hijriah atau 679 Masehi untuk menyebarkan Islam di sana. Kemudian usaha penyebaran Islam dilanjutkan oleh Musa bin Nusair pada tahun 89 Hijriah atau 708 Masehi. Nah, selanjutnya Islam berkembang di Mauritania ini dari pemerintahan yang bercorak kerajaan Islam. Nah, nama Mauritania yaitu memiliki arti negerinya kaum muslimin. Mauritania dikuasai oleh pemerintahan Al-Murabitun, Al-Muwahhidun, dan Bani Hashimiyah. Kemudian Perancis menguasai wilayah ini di tahun 1714 Masehi dan resmi menjajahnya tahun 1338 Hijriah atau 1920 Masehi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih perkembangan Islam di negara Somalia. Nah,
perlu kita ketahui bahwa negara Somalia ini letaknya itu adalah di ujung Afrika. Jadi di ujung sekali di bagian Afrika itu. Somalia ini berada di perairan Samudra India dan Afrika Timur. Nah, ibu kotanya Somalia yaitu adalah Mogadishu. Somalia ini merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk Islam terbanyak, yaitu hampir 99% dari negara Somalia ini penduduknya itu adalah Muslim. Perlu kita ketahui juga bahwa Islam itu masuk dan tersebar di Somalia melalui hijrahnya orang-orang Arab di wilayah Amma, Hadramaut, dan Yaman. Kemudian di negeri ini Islam terus berkembang sepanjang abad keempat dan abad kelima Hijriah secara damai melalui perantara kabilah-kabilah yang datang dari Ihsa. Adapun kerajaan Islam pertama yang ada di Somalia adalah kerajaan Ifah, yang mana diserang oleh orang-orang Ayyubiyah pada abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi. Nah, pasca runtuhnya kerajaan Ifah ini atas serangan orang-orang Ayyubiyah, maka kaum muslimin pun mendirikan kerajaan ada di Somalia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih untuk kelompok yang membahas tentang Islam di Afrika. Jadi dari pembahasan mereka, Ibu minta dari kelompok Asia untuk bertanya tentang presentasi yang mereka sampaikan. Ayo. Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Apakah negara Mauritania sebelum Islam datang telah memiliki peradaban? Boleh dijawab oleh kelompok Afrika, silakan. Baik Bu, baiklah saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Bayu. Nah, apakah negara Mauritania itu sebelum Islam datang telah memiliki peradaban? Nah, jadi itu sebelum Islam itu datang, Mauritania itu sendiri telah memiliki peradaban yang mana dipengaruhi oleh barat laut Afrika. Sekian. Bagaimana, sudah jelas jawaban dari kelompok Afrika? Ya, Bu, sudah jelas, Bu. Baik, Ibu akan menambahkan sedikit bahwa peradaban di Mauritania itu sebelumnya itu sudah ada peradaban yang mana mereka telah dimasuki oleh peradaban dari lembah Nil dan peradaban Barcah. Itu sebelum Islam datang ke Mauritania. Dua peradaban itu telah hadir di Mauritania. Seperti itu. Oke, baik, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok Afrika. Oke, baiklah. Setelah kita simak bersama tadi penjelasan dari kelompok masing-masing yang sudah lumayan bagus untuk pembahasannya, tapi di sisi lain Ibu minta agar kalian juga menggali dari informasi lain. Mungkin ada informasi terbaru tentang perkembangan Islam di Asia dan Afrika melalui referensi yang berbeda. Nah, dari yang telah kita sampaikan teman-temannya bahwa negara yang sedikit atau minoritas Islam dari negara mereka itu adalah Taiwan, yang sekitar dari kurang lebih 0,2% Islam dari negara yang asli Taiwannya. Nah, kebanyakan Islam yang di Taiwan itu berasal dari pelajar atau pekerja dari Indonesia, Malaysia, kemudian Myanmar, dan India, Pakistan, Afrika, dan Timur Tengah. Sebagian besar mereka dari sana. Kemudian di sini kita bisa garis bawah bahwa dari Asia itu yang paling banyak Islamnya itu terdapat di negara Cina, yang mana di Cina ini terdapat beberapa dinasti. Siapa tadi yang menyampaikan tentang Asia? Nah, dinasti apa saja yang terdapat di Cina pada saat masa Islam berkembang di Cina? Islam berkembang di Cina melalui dinasti Tang, yaitu pada tahun 1651 Masehi. Oke, jadi dinasti Tang ya. Melalui jalur apa tadi? Jalur Jalur sutra. Ya, jalur sutra tadi ada terbagi menjadi dua. Jalur sutra darat dengan laut. Ya, darat dan laut. Nah, kemudian di bagian Afrika, Islam yang paling banyak itu terdapat di Somalia, yaitu sekitar 9,9% dari penduduk asli. Kemudian yang
Asia Afrika itu pertama di Islam yang ada di Asia itu ada 4 negara tadi sudah dijelaskan oleh teman, yaitu Taiwan, Jepang, Cina, Korea, dan yang paling banyak dari penduduk Islam itu ada di Cina. Terus yang kedua itu Islam di Afrika, itu ada 5 negara tadi yang sudah dijelaskan, itu Mesir, Aljazair, Sudan, Mauritania, sama Somalia. Yang paling banyak yang memeluk Islam itu adalah Somalia. Baik, terima kasih. Umi telah menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya, tugas individu, kalian buka di LKS-nya halaman 59. Nah, di situ ada sebuah gambar. Nah, tapi bukan itu soalnya dari ibu. Mau kita kalian mengamati gambar itu aja. Nah, catat soalnya. Ini tugas individu. Bagaimana proses penyebaran Islam di Asia dan Afrika? Kemudian yang kedua, sebutkan tokoh-tokoh yang terlibat pada masa perkembangan Islam di Asia Afrika dan jelaskan hikmah dari perkembangan Islam di Asia Afrika. Jelas? Ada yang perlu diulangi? Oke, jelas ya. Alhamdulillah kita sudah melewati proses pembelajaran pada hari ini dan diskusi yang disampaikan lumayan bagus, tapi saran ibu lebih berbanyak referensi agar kalian juga mengetahui sebenarnya banyak sekali dari aspek dari bidang pendidikan, ekonomi, serta politik dari masing-masing negara. Nah, bagaimana tentang pelajaran hari ini? Apakah dengan metode konsep seperti ini kalian mudah memahaminya? Baik, semoga bisa dipahami ya tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, mengapa pentingnya kita mempelajari sejarah? Siswa sekalian, bahwa sejarah itu jangan sampai hilang. Kita harus mengetahui bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu menyampaikan atau menyebarkan Islam di daerah yang belum sama sekali tersentuh oleh Islam. Di sini kita lihat perjuangan-perjuangan mereka untuk menegakkan dakwah. Artinya, dari Rasulullah, ketika datang Islam ke Rasulullah, menyampaikan kepada umat dan umat menyampaikan kepada umat yang lainnya. Nah, di situ melalui jalur yang berbeda-beda. Nah, sebagian besar Islam itu tersebar karena adanya jalur perdagangan. Jadi dihubungkan itu, misalnya dari Arab ke Cina melalui jalur sutra. Nah, seperti itu. Jadi di situ ada komunikasi antara warga setempat dengan penduduk Islam yang datang dari